Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang duduk di belakang, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah 22 malam saya baru pakai jas malam ini. Kenapa? Karena ada yang kasih tadi. Alhamdulillah pada karena malam 22. Alhamdulillah saya memulai dengan sebuah riwayat. Ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi dan menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah. Yang pertama bertanya bagaimanakah sholatnya Nabi. Aisyah menjawab, sholatnya Nabi itu Nabi tidur lalu kemudian bangun sholat di waktu malam. Lalu orang ini berkata, kalau begitu saya ingin mengalahkan Rasulullah. Kalau Nabi tidur dan sholat, saya tidak ingin tidur dan ingin sholat terus menerus. Yang kedua, bagaimana dengan keluarga Nabi? Nabi itu mempunyai istri. Lalu dia berkata, kalau begitu saya tidak ingin punya istri agar saya tidak diganggu lagi beribadah. Padahal beristri juga itu adalah ibadah. Menikah adalah sunnah, berasal dari bahasa Arab nikahun. Maka orang mengatakan menikah punya arti yang sangat luas. Nikahun, nun kaf alif ha. Nunnya itu adalah nisyan syabab, merupakan masa muda. Maka yang sudah menikah, kamu bukan lagi pemuda, kamu bukan lagi pemudi, ada tanggung jawab. Yang kedua huruf kaf, kaf itu kafah cukup. Menikah tidak hanya modal cinta dan kerja. Walau banyak orang tua menikahkan anaknya hanya dengan 2 modal ini. Angkat nafudi cinta, angkat orang jamak kerja. Padahal ada modal yang ketiga namanya modal spiritual. Bagaimana membahagiakan. Contoh, ketika suami pergi ke Jogja. Biasa pergi ke Jogja. Biasalah. Ya. Dia beli baju untuk istrinya di rumah. Ketika dia pulang dan menyodorkan kepada istrinya, wahai istriku, aku cinta kepadamu, maka aku belikan baju. Coba lihat bagaimana baju ini. Selaku istri, walau bagaimana jeleknya harus mengatakan, wahai suamiku, baju yang kau belikan itu luar biasa bagusnya. Begitu bagusnya saya keliling di Mamuju Tengah, tidak ada orang yang pakai baju begitu. Kenapa tidak ada yang pakai? Nasabah menjadi. Tapi bahasanya itu membahagiakan. Gantangkan dia pakai, tidur dia pakai, ke pasar dia pakai, mencuci dia pakai. Suami mengatakan, kenapa cuma 1 yang saya belikan? Kenapa bukan 2 atau 3? Padahal dia suka memakainya. Padahal kenapa istri memakainya? Selalu setiap hari dia pakai supaya cepat rusak dan diganti. Ini namanya
Sehingga ada namanya istilah akhirat oriented. Segala sesuatu bicara tentang akhirat. Maka jangan lupa Bapak Ibu, mereka yang berjual, berdagang, pengusaha, bekerja, boleh jadi mereka pekerjaannya itu untuk akhirat. Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana agar Allah mencintaiku? Izhad fid dunia, zuhudlah terhadap dunia. Yang dimaksud zuhud bukan berarti tidak mau lagi bekerja, masih ingin menimbang nomrate dan jama, bukan itu. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya untuk ibadah. Itu namanya zuhud. Makanya bekerja di mata agama itu adalah ibadah selama pekerjaannya adalah halal. Yang kedua, selama tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat Nabi bekerja. Tetapi kalau di antara bapak-bapak ini namo dina kiamah mega tuduina adalah tajama. Ono di masjid mage sudah cukup. Karena kita hidup untuk akhirat. Ada keuntungan, maka kita larikan ke akhirat. Coba lihat bagaimana Nabi ketika orang di dunia bekerja. Karena memang kita di dunia ini singkat. 5 alam yang dilalui oleh manusia. Pertama adalah alam ruh. Lalu pindah ke alam rahim. Berapa lama di alam rahim? 7 bulan. Yang lahir prematur. 9 bulan 10 hari yang lahir normal. Kalau dulu ada yang lahir sampai 2 tahun di dalam kandungan, belum ada penelitian, belum ada komputer, belum ada alat untuk mendeteksi. Jadi pantas kalau ada orang 2 tahun baru lahir, ya sempame sama kuis napa jadi. Boleh kabar mau kuis na metal ada yang mau bilang. Ini kan? Ya. 9 bulan 10 hari itu normal. Lalu keluar ke alam dunia. Berapa lama? 63 sampai 70 tahun. Setelah alam dunia masuk alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Menanti terjadinya hari kiamat. Disinilah orang-orang yang di alam kubur menanti amalan-amalan. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Al-Fatihah sampai atau tidak, ya saya pernah ditanya apakah sampai atau tidak. Ya ini pun menjadi perdebatan. Yang mengatakan tidak sampai tidak usah bacakan Fatihah. Tetapi kami meyakini bahwa itu sampai. Banyak dalil yang menunjang. Contoh dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang anak yang setiap berjual di pasar, setiap dia menjual menunggu pembeli dia baca Al-Quran. Lalu pahala Al-Qurannya itu diniatkan untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya dimimpikan dia tidak berlupa mengambil pahala yang dikirimkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena dia mendapatkan kiriman pahala dari anaknya. Maka beruntunglah di bulan Ramadan ini ada yang sempat membacakan Al-Quran kepada ibu bapaknya sampai khatam. Apalagi alhamdulillah mereka menyumbang untuk almarhum, untuk almarhumah. Mereka sesungguhnya hanya berpindah. Coba lihat, ketika Nabi SAW mengajarkan ziarah kubur, kita baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Berarti mereka mendengar. Cuma mereka menjawabnya, kita tidak mendengarnya. Pak ini kalian mampir salat mati. Bagaimana itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam dari Rani. Mereka mendengar. Itu artinya bahwa mereka sesungguhnya hanya berpindah tempat. Tapi ingat, kuburan itu adalah awal manazil akhirat. Kuburan itu adalah tempat pertama akhirat. Jika di kuburan mendapat kenikmatan, yakin pada pos selanjutnya Allah akan memberikan kenikmatan. Tetapi kalau di alam kubur nampak kita megang rusno, maka pada pos-pos selanjutnya akan lebih disiksa oleh malaikat. Sehingga ada kemarin yang bertanya, nah sebab kebaca ceramah maka dari ini dia nak puasa, dia diterima sempajan. Ya aku mau tahu dia puasa sempajan. Pulang
Fakatubisnya salat. Lalu saya mengatakan mungkin pemahamannya agar kamu melakukan sholat. Kalau kamu sholat tapi tidak puasa, maka sholatmu aman. Dia kira mati kaku puasamu. Dia menyariku ditam sempaja terima puasa ki, maka sholatmu nanti akan disiksa, puasamu aman. Tapi ikut lima puasa, ikut lima sempaja, ikut kan rusuh. Nanti kamu berkira. Atau begitu saya kembali berpuasa Pak Ustaz. Maka dua kewajiban yang berbeda, tetapi intinya adalah bagaimana melaksanakan syariat agama. Nabi SAW kemudian ditanya ketika dia duduk dengan salah seorang pemuda, baina manam julusun. Ketika Nabi duduk, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, masih adakah amalan yang bisa aku lakukan untuk orang tuaku yang telah meninggal? Makanya Bapak Ibu yang ngerang-ngerangi doa kayak wakil. Biasa kita impikan orang tua. Di kampung saya ada kejadian. Dia mimpikan orang tuanya yang sudah dikubur. Apa kata orang tuanya yang sudah dikubur? Wahai anakku, saya tidak bisa tidur karena tidak ada kasur di sini. Maka besoknya dia berangkat ke pasar, lalu membeli kasur. Lalu dia menggali kuburan bapaknya, lalu memasukkan kasur itu di kuburan. Ini asal kompor. Agak mau pertama kasur itu karena tidak punya ilmu. Tapi yang kedua, karena dia punya ilmu, dia mimpikan bapaknya, wahai anakku, saya tidak punya baju. Saya tidak punya baju. Akhirnya besoknya dia berangkat ke pasar membeli baju, tapi tidak dibawa ke kubur. Dia kasih Pak Imam. Pak Imam, saya sedekah baju. Pakailah untuk sholat, pakailah ketika jadi imam. Mudah-mudahan pahalanya untuk orang tua saya. Inilah yang benar. Kenapa? Karena pahala itulah yang sampai. Maka tidak heran kalau masyarakat kita biasanya kalau ada orang meninggal, rata-rata baju yang pernah dipakai orang meninggal dikira mana imam. Betul. Itu sebabnya banyak istri imam protes, bagaimana dia menjadi imam. Sama aku yang orang mati, pasti ini pernah pakai atau mati nanti remana di luar. Apa mula kasorona wajibna sokor apa ini nanti remana. Pokoknya semua yang pernah dipakai orang yang telah meninggal dikasih. Makanya jangan heran kalau di sebuah kampung sangat susah dicari imam. Kalau kepala desa mudah dicari. Kalau gubernur, saya tidak sebutkan wakil bupati karena Pak Wakil ada kan. Ya. Kalau gubernur mudah diganti. Kalau presiden sudah ada ganti presiden. Baju kaos ganti presiden itu mudah. Tapi tidak ada baju kaos ganti imam. 2019 ganti imam tidak ada. Siapa yang mau jadi imam? Tapi di sebuah daerah kalau tidak salah di Sinjai Bapak Ibu semua orang ingin jadi imam. Berlomba orang mau jadi imam. Kenapa? Kalau ada orang meninggal, bukan sesuatu yang pernah dipakai orang meninggal ini dibawakan sama Pak Imam. Agak boleh. Kalau ada orang meninggal, dibawakan sama Pak Imam, kader sudut baru, kulkas baru, spring bed baru, lemari sudut baru. Akhirnya Pak Imam buka toko. Toko imam. Kaya imam di sana. Kalau isi tokonya sudah mulai menipis, cukup dia berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan toko ini berisi. Bertuan tanah burung si mati. Karena kalau ada yang meninggal berisi lagi. Coba lihat. Jadi mengirimkan sesuatu sehingga Nabi berkata begini, masih ada harapan bagi mereka orang
Coba lihat ibu-ibu perjuangannya 3 kali, maka pantas itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu bapakmu. 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Oh, tak mau ke awal. Hanya menjadi masalah ya. Ibu, kenapa 3 kali ibu? Karena memang ibu luar biasa. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, telur. Tapi telur ini boleh tengok mana ibu lain. Kalau dia selalu marahi istrinya, coba lihat 9 bulan mereka mengandung. Mau panggil 5 kali lagi, leu makalale, di koki coba pak alamani kaluku tak apa yo kalu. Napa tidur kesir-sir, maka tahu ya kau jangan ini. Coba deh. Tetapi Allah Maha Mulia, makhluk itu cocok ikan di samping. Coba ribuan ikan di samping. Di samping dia namanya apa? Pada toki bencong ini kan. Macam itu kita. Allah Maha Pemurah. Ibumu lalu bapakmu. Maka berbuat baiklah kepada mereka walau sudah meninggal. Yang ketiga adalah wal infadu min ahdima. Menyelesaikan akad, menyelesaikan perjanjian yang telah orang tua lakukan. Di Jawa ada masjid yang disumbangkan, diwakafkan untuk orang tuanya. Tapi karena tanahnya mahal, maka si anak menuntut panitia masjid, akhirnya dia dimenangkan oleh pengadilan. Lalu masjid dirombak, lalu diambil tanahnya oleh si anak tadi. Orang tua menangis di alam kubur, mereka sudah dapat pahala karena berdiri masjid, orang sholat di dalamnya. Hanya karena keuntungan dunia, si anak kemudian mengambil alat alih tanah itu, lalu menghancurkan masjid. Maka dia menghancurkan pahala orang tuanya. Alhamdulillah kita di sini, nih kalau mau kasih perlakuan, biasa kita apa masnya, wow, lo sepuh. Kawita ya Allah fortuna na buah mati ka egana bimu alimason ketika dokter satu. Iya. Pada yang cerita nama baca doa. Dulu 5 baca doa. Yang dulu doa baca doa bagi lena dapat jadi 5 sebulan tak apa bagi. Bertuan aja tak kawan apa baca. Tapi baca doa baca yang tak terima baca doa. Mari tak tadi Pak Ustaz ya Rabb tarika. Janji setongan yang tadi. Niki boleh tadi, tomati tak tadi. Lemunanya waktu 5 sepung kiri kami. Lemunanya waktu. Yang menangis bukan saya, menangis itu orang tuamu. Macet orang singgung. Terpas saya 100 kue jauh-jauh. Makanya sejauh ini. Dan dia tomati jauh, ikut jauh. Tetapi bagus juga kenapa? Karena itu adalah bagian dari sedekah. Yang selanjutnya hubungkan silaturahmi dengan sahabat orang tua dulu.
Islam bagaimana hidup seimbang